asyami wa daraji afatayyaji afatayyaji rakal amin ya uhailal judi ya uhailal judi wa karami waktu kecil cita-citaku jadi penyanyi pikir-pikir dia harus bisa ngaji waktu gajian dapat duit buat check out Shopee sisanya ku tabung buat umroh dan naik sama-sama ya Rasulullah ya Rasulullah salamun ya Rabbi asya ya Rabbi asyani wa daraji afatayyaji afatayyaji rakal alamin ya uhailal judi ya uhailal judi wal karami waktu kau kaya janganlah berfoya-foya hingga kau lupa kepada Allah Ta'ala waktu kau sehat jangan lupa dirikan sholat karena sholat modal selamat dunia akhirat sholat dodol jawabnya dodol yuk gitu saya sholat tobat pulang Masya Allah alhamdulillah selawatannya ya masuk kita materi kita pada malam hari ini kita bisa hadir berkumpul dalam acara agenda Isra wal Mi'raj. Udah paham Isra Mi'raj ya? Udah paham belum? Sedikit kita review supaya pengetahuan kita semakin dalam tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu kalau bahasa Sunda Isra itu adalah Isra. Isra itu adalah perjalanan di malam hari yang dilakukan oleh siapa? Nabi Muhammad. Perjalanan yang luar biasa, begitu agung, begitu megah dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nih, brother and sister, rahimahumullah. Nabi itu perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak tempuhnya itu kurang lebih 1.500 km. Tapi ditempuh oleh Nabi hanya dalam waktu beberapa menit saja. Kok bisa? Karena Nabi melakukan perjalanan menggunakan kendaraan yang super canggih, berteknologi tinggi, yang bermerek burung. Burung itu adalah kendaraannya para nabi di dalam surga. Sebelum Nabi Muhammad naik burung, itu burung pernah dikendarai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Canggihnya burung, ketika perjalanannya itu rutenya menanjak, normalnya kan begini nanjaknya. Padahal kita pun ikut-ikutan gravitasi, padahal kita tidak condong ke atas, betul. Tapi burung canggihnya, ketika ada rute perjalanan yang treknya naik, maka shock breakernya yang di belakang, shock larangnya, wah canggih betul. Ada orang yang kayak gitu, Pak Jero Dakar gitu, enggak ya? Naik,
Jadi kalau ngajak sok latarnya. Jadi kondisi Nabi tetap, wah canggih itu belum ada. Nah, ini harus diinspirasi supaya bisa dikembangkan. Nah itu sebaliknya, kalau trennya turun, maka sok depannya naik. Wah, turunnya, wah begini turunnya, kalah ya. For wheel drive kalah, canggih itu. Dan yang lebih canggih lagi, akselerasi. Wah sekali pergi Pak. Kau mata memandang kecepatan cahaya, bayangin itu kecepatan cahaya, makanya namanya buruk. Buruk itu diambil dari kata al-barqu, kemudian diadaptasi oleh Disney, oleh Pixar menjadi McQueen. Wah, McQueen dan McQueen lambangnya petir dan pecah ya. Itu diambil dari burung albar. Sejauh yang kurang lebih itu burung. Kayak cerita kalau Nabi naik motor kalau naik motor itu bunyinya apa? Naik motor itu bunyi gini. Hondanya mulai berjalan. Hondanya belok kanan. Belok kiri. Oh ada tanjakan. Ada turunan. Hondanya berhenti. Udah berhenti jangan sembarangan. Masya Allah. Itu kalau naik motor di bunyinya Honda. Beda lagi kalau naik motor Vespa. Saya kuliah dulu kalau Vespa. Vespa itu adalah, tahu nggak nih teman-teman, brother and sister harus tahu, motor Vespa itu adalah kendaraan syar'i. Kenapa? Karena dia joknya bisa. Tapi kalau sekarang joknya nyambung. Kalau zaman saya dulu joknya bisa Pak. Honda Super Pak. Ya jadi ada sekat gitu. Jadi kalau dulu tuh nggak bisa supaya sembilan gitu kan. Beda tuh kalau naik Vespa bunyi. Kalau Vespa tuh bunyi, oh dia harus diselah dulu. Ya, diselahnya harus diiring dulu, biar musiknya basah. Baru dia bunyi. Itu Vespa saya gitu. Bunyinya kayak gitu. Alhamdulillah Nabi naik buruk, Masya Allah. Makanya jangan heran kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh hanya dalam waktu beberapa menit saja, karena kecepatannya kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu adalah kecepatan paling cepat di alam semesta ini. Ya hanya dalam waktu beberapa detik. Ya, beberapa menit nantinya. Nih, satu keajaiban yang terjadi ketika Nabi SAW berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi dihadap oleh makhluk Allah yang bernama Jin Ifrit, membawa obor, tapi bukan obor ya, obor Nabi ini dibakar. Maka Nabi bertanya, wahai malaikat Jibril, siapa tadi belakang aku membawa obor tidak membakar kita? Jangan kau takut wahai Muhammad, itu adalah makhluk Allah, dia adalah jin. Lalu bagaimana apa yang aku lakukan? Baca. Diajari di antara bacaannya untuk menghilangkan godaan jin setan, membaca Qul huwallahu ahad, Qul birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Maka
jin tersebut pun terpental ke bumi, hilang seketika. Saya bicara timeline-nya dulu ya, supaya kita paham review dulu sejarah. Dari Masjidil Aqsa ini, di sini tergambar betapa Nabi kita ada Nabi yang mulia. Di Masjidil Aqsa Nabi sudah disambut oleh nabi-nabi sebelum beliau. Nabi-nabi terdahulu semua menyambut kedatangan beliau. Seraya beliau diucapkan salam, assalamualaikum ya awwal ya akhir ya rasyid. Ya Nabi Muhammad, salam kepada wahai makhluk yang pertama, makhluk yang terakhir, makhluk yang dibangkitkan. Nabi nanya kepada malaikat Jibril, itu apa salahnya itu? Kenapa jawab salamnya ya awal, ya akhir, ya hasyir? Kenapa saya dipanggil seperti itu? Maka dijelaskan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, engkau disebut awal karena engkau adalah makhluk Allah yang akan pertama kali masuk ke dalam syurga. Nabi Muhammad. Jadi syurga itu nanti nggak akan dibuka pintunya. Teman-teman ya, yang berada di sister rahimahullah, mayat jenazah yang ada dalam kubur itu belum masuk syurga, belum masuk neraka. Di dalam kubur itu sekarang lagi nunggu sesuai amalnya. Ada nanti kuburnya jadi taman-taman surga, ada kuburnya jadi lubang-lubang neraka. Kenapa disebut taman surga? Karena pintu surga itu aroma wanginya udah nyampe ke kuburannya. Udah wangi semerbak, makanya disebut taman surga. Belum masuk surga, masih dalam kubur. Kenapa disebut taman? Karena aroma panasnya neraka sudah masuk ke dalam kuburnya. Kuburannya sempit sampai tulang-tulang rusuknya menyatu, terhimpit tanah, maka disebut dengan lubang-lubang neraka. Masuk neraka, tapi udah ngerasain bagaimana sedikit daripada gambaran begini. Nah, Nabi SAW itu nanti menjadi Nabi pertama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mulia Nabi di situ menjadi imam. Imam seluruh nabi-nabi Nabi Muhammad. Maka Nabi itu mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi adalah penghulunya para nabi. Itu Nabi luar biasa. Baru naik dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, menembus batas ruang dan waktu, beyond the limit, menembus apa itu kalau kata bahasa Inggris, menuju tak terbatas dan melampauinya. Itu dari kata semit, menuju tak terbatas dan melampauinya. Naik ke lapisan langit pertama, masuk ke lapisan atmosfer, masuk lapisan termosfer, masuk lapisan stratosfer, masuk lapisan geosfer. Mana lapisan? Ada yang kita tinggal. Naik, melesat sampai kepada tadi, menuju tak terbatas. Dalam Quran disebutkan wa huwa fil ufuqil a'la, sampai tempat yang paling tinggi. Disitulah nanti sampai kepada namanya Sidratul Muntaha. Baru menerima ibadah sholat nih teman-teman. Sholat itu awalnya diperintahkan 50 waktu. Bayangin, repot gak kira-kira? Repot gak? Repot gak? Baru dibangunin. Sini sebutnya coach apa pelatihan apa? Pembina. Baru dibangunin sama pembina. Untuk suara asli. Wow. Habis itu namanya
sholat. Ya, pertama, sholat itu menjalankan amanah Rasulullah. Kita itu malu sama Rasul kalau nggak sholat. Kenapa? Beliau berjuang menahan rasa malu, menahan lelah menghadap Allah. Demi siapa? Demi kita. Kedua, amanah Rasul. Sholat itu adalah wasiat beliau. Ketika Nabi di penghujung hayatnya, dada beliau sudah sesak, hembusan napasnya sudah sampai ke dada, terengah, napasnya terputus-putus, didekatkan telinga Sayyidina Anas bin Malik. Nabi itu ingin ngomong sesuatu. Nabi kemudian bersabda, usikum sholati wa ma malakat aymanukum. Aku wasiatkan kepada dirimu dan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan keluarga, anak, murid, binaan kita adalah tanggungan kita. Disuruh apa? Sholat, laksanakan sholat itu. Jadi sholat itu amanah, amanah Rasulullah. Kalau kita nggak jalankan amanah, namanya apa? Khianat. Mau nggak khianat sama Rasul? Nggak mau, maka kita dirikan. Pertama itu sholat. Sholat adalah menjalankan amanah. Yang kedua, sholat itu adalah, fungsi sholat adalah ikatan kuat antara kita dengan Allah. Disebutkan dalam kitab Al-Futuhat Al-Mawdu'at, sholat itu adalah silatul qawiyah, pengikat yang kuat, penghubung yang kuat antara dengan Allah. Kita butuh nggak sama Allah? Jawabnya kurang kompak. Butuh nggak sama Allah? Butuh nggak sama Allah? Kita sangat butuh Allah. Apalagi zaman sekarang, apalagi usia-usia teman-teman semua ini, masya Allah, brother sister ini usia-usia yang rentan, Pak. Di sini alhamdulillah kuat mental mereka, insya Allah. Di luar sana yang rentan. Yang rentan itu siapa? Perempuan. Ya, perempuan rentan. Rentan apa? Perempuan itu rentan sekali kena penyakit diabetes. Iya. Kenapa? Karena sering menelan janji-janji manis. Makanya diabetes. Serius benar ya ngelihat ini. Laki-laki, tapi sama juga laki-laki sekarang juga. Aduh, saya masih sedih melihatnya di luar sana. Banyak sekali anak-anak remaja kita badannya sekuliti, tapi hatinya Hello Kitty. Banyak kan kayak begitu. Kalau udah sakit hati, nih saya kasih tahu ya. Kalau kita lagi sakit hati, patah hati, hubungan kita yang dikuatkan kepada Allah. Ya, sekarang banyak anak-anak remaja badannya masih kuliti, tapi hatinya Hello Kitty. Gampang bener baper. Siap. Udah gue incer-incer dari kelas 9. Masih SMA malah saling sama temen sendiri. Akhirnya muncullah siapa? Muncullah Fajar Set Boy. Insya Allah sih nggak ada. Di sana banyak itu. Masya Allah. Aku punya cerita. Aku punya perjuangan kalah dengan lelaki glowing. Dia hobi naik RX, sementara aku hanya hobi mancing. Di akhir cerita, dia yang menikmati, aku yang disakiti. Di akhir cerita,
hubungan kepada Allah yang dijaga. Ini enggak, sakit hati masuk ke kamar nyetel lagu kenceng-kenceng. Saat ku sendiri tahu sampai dia bersama yang lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin engkau selalu hadir menemaniku, tertawa bersama seperti dulu lagi. Jangan begitu, ikuti santri itu. Ya, saya ngajar di santri, ikuti santri. Santri itu kalau patah hati nggak nyanyi. Apa yang dilakukan? Santri itu kalau orang-orang luar ya dulu cinta ditolak dukun bertindak. Oh, itu kalau orang yang punya iman. Tapi kalau santri cinta ditolak tasbih bergerak. Oh, jikir dia. Tapi ujung-ujungnya sama doa juga. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati yang mencintai aku apa adanya. Nih teman-teman, kalau kita lagi susah, lagi mudah, gelisah, sholat ini, karena sholat itu adalah silatul qawiyah, hubungan erat antara hamba yang lemah dengan Allah yang maha gagah. Jadi perbaiki sholat. Setuju? Jangan kita pura-pura nggak dengar ketika azan itu kumandang, ya harus kita segerakan. Nih teman-teman, ada orang datang kepada Nabi, ini pentingnya sholat. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini buta ya Rasulullah, nggak bisa saya melaksanakan sholat ya Rasulullah. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Rasulullah diam. Akhirnya ini orang buta merasa nggak enak hati, pulang dia. Begitu sampai di depan pintu Rasul, dipanggil lagi, ya pulang wahai sahabatku, apakah kau mendengarkan suara azan? Dengar ya Rasul, maka dirikan sholat. Oh, nggak ada alasan kita meninggalkan sholat. Sampai orang yang buta pun tetap harus melaksanakan sholat, meskipun dia buta, selama dia dengar. Di sini ada nggak yang dengar? Di sini ada nggak yang dengar? Ada. Di sini semua kita laksanakan. Laksanakan. Jangan manusia. Jin ini kalau nggak dengar ada cerita itu, cerita ada jin dia ini. Memang kalau kerjaan jin itu kan bukan dapat buruk serta. Waktu dia masih kecil, dia bisa doa, kalau bisa doa makan. Begitu gede, udah beberapa orang makin tidak lima bahkan aku Ustaz bulan jinnya 5 begitu jatuh 5 baca apa ya Allahumma la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ma jalaka yasma'u nabi kabur jinnya 5 yang 4 kabur yang 1 gimana kuatnya dibaca ya jadi kalau diletakkan sama Allah bisa begini. Nah, ya begini masalah. Teman-teman ya.
cukup dua aja fungsi sholat. Pertama, sholat itu adalah amanah. Yang kedua, sholat itu hubungan kita, penghubung kita antara Allah dengan. Terakhir, saya udah pernah jawab. Ini boneka ini, ini saya mau boneka. Yang biasa saya jawab pakai boneka. Ya, sekedar kenalan aja. Ya, mau kenalan? Mau kenalan? Ya, silakan kenalan ini sama boneka teman saya. Ini bawa kemana-mana, masuk ke enggak? Siap. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam. Salamnya suku kayak di rumah. Yang kayak di rumah dulu. Oh itu? Iya, coba. Oke. Kayak di rumah ya? Iya. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum, Paket. Jadi di rumah kan? Bukan, bukan Paket. Kasih masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No, ya sudah. Salamnya sudah. Iya. Sekarang disapa dulu. Sapa. Oke. Satu, dua, tiga. Sapa. Lupa, kan sama ini. Halo kakak-kakak itu. Oh itu sampai. Halo kakak-kakak. Satu, dua, tiga. Halo kakak-kakak. Oh kakak. Iya. Ulangi. Halo kakek-nenek. Teman-teman ya. Iya. Halo teman-teman. Halo halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah. Nah, ya enggak? Kenalan dia. Namanya siapa? Kenalan teman-teman. Nama aku Kak Suhan. Nah, ini Kak Suhan.